343 munculnya kembali mata dewa. Kekuatan mengerikan dari keajaiban yang luar biasa membuat hati para jenius lainnya di benua utara bergetar. Mereka bahkan tidak bisa memblokir erosi dingin. Hanya Mo Tianyi yang hampir tidak bisa melakukannya. Saat ini, gelombang muncul di benak orang-orang yang hadir. Keinginan mereka untuk bertempur dan kepercayaan diri telah sangat dirusak. Pada kenyataannya, para jenius seperti Mo Tianyi, Xia Xianxiang, Xin Wuheng, Chang Yuyu, Zhao Feng, dan teman-temannya semuanya telah melampaui jumlah keajaiban di masa lalu. Ini berarti generasi Mo Tianyi tidak lemah, itu telah melampaui generasi lainnya. Namun, mereka dianggap beruntung dan tidak beruntung pada saat bersamaan. Karena inilah benua bunga hijau memiliki peluang tertinggi untuk terhubung dengan warisan-warisan surga. Biasanya peluangnya tidak setinggi ini. Biasanya hanya akan ada satu jenius luar biasa setiap jenius seperti pedang Sen Yewuxi, penguasa langit bermata tiga, patriark bulan merah. Namun, generasi ini memiliki 5 orang jenius yang luar biasa. Petik 2. Mata Tiemo bersinar karena kekhawatiran dan harapan. Seorang jenius yang luar biasa bisa menghancurkan beberapa generasi dan generasi ini ada 5. Terutama keajaiban top Yu Tianhao, ia dikatakan telah melampaui pedang Sen Yewuxi dan menyalip puluhan generasi. Dia baru saja menggunakan teknik khusus untuk menggabungkan jiwa sejati ke udara, seperti energi mental. Mereka yang melihatnya akan merasakan aura dan dengan menggunakan kontak energi mental, menilai kekuatan mereka. Petik 2. Zhao Feng menganalisis setelah dia mendapatkan kembali ketenangannya. Melalui teknik itu, Dewi Bingwei menyimpulkan bahwa tidak ada seorang pun di sini yang bisa menandinginya. Benturan aura energi mental membuktikan hal ini. Zhao Feng, Xin Wuheng, Putri Lin Yu, Pangeran Jin, Chang Yuyu dan teman-temannya semuanya benar-benar dikalahkan. Jika itu Zhao Feng, dia tidak akan membutuhkannya untuk merepotkan. Dengan satu scan dari mata spiritual lotnya, dia bisa melihat semua orang di bawah kekuatan Origin Core Realm termasuk kekuatan garis keturunan mereka. Namun, Zhao Feng tidak berani melakukan ini kecuali dia juga memiliki kekuatan keajaiban luar biasa, seperti Dewi Bingwei. Tahap akhir dari True Mystic Rank dengan garis keturunan yang kuat dan keterampilan murni, melampaui setiap jenius di sini, termasuk aku. Mata spiritual Dewa Zhao Feng menganalisis kekuatan Dewi Bingwei. Pertama adalah kultivasi. Dewi Bingwei berada di tahap akhir dari True Mystic Rank dan mendekati tahap puncak, melampaui semua junior di sini. Garis keturunannya juga tingkat atas, hanya lebih kuat dari Pangeran Jin dan Wang Xiaoguai. Dalam hal keterampilan murni, hanya Mo Tianyi yang dekat dengannya. Bagaimanapun, keduanya adalah murid kepala dari 2 dari 10 klan besar. Kepala murid dari Istana Es Mistik selalu luar biasa kuat karena Istana Es Mistik memegang salah satu dari 4 warisan Es Mistik dan dapat membukanya sekali setiap puluhan tahun. Rupanya, Dewi Bingwei menerima inti dari beberapa warisan dari Mystic Ice Inheritance. Petik 2. Jiang Sanfeng berkata dengan iri. Zhao Feng juga pernah mendengar tentang ini. Meskipun dia telah menerima warisan tertinggi dari Floating Crest Inheritance dan beberapa dari harta Watermoon, itu tidak seberapa dibandingkan dengan Mystic Ice Inheritance yang merupakan salah satu dari 4 grade warisan. Mereka yang berjudul keajaiban luar biasa memiliki kekayaan 10 kali lebih baik daripada Zhao Feng. Meskipun aku mungkin tidak mencapai puncak pertemuan naga sejati suci ini, hidup di era ini adalah keberuntungan. Lebih penting lagi, warisan akan terhubung kali ini. Petik 2. Keadaan hati Zhao Feng menjadi tenang saat ekspresinya kembali tanpa emosi. Dia segera menutup matanya sekali lagi dan mulai memasuki pemahaman dengan tenang. Tiemo melihat perubahan hati Zhao Feng dan tidak bisa membantu tetapi menganggukkan kepalanya. Kondisi hati Zhao Feng cukup bagus. Karena penampilan Dewi Bingwei, para jenius yang hadir mengalami perubahan emosi dan marah, tidak mau atau sedih. Namun, pikiran Zhao Feng baik-baik saja dan menerima kenyataan ini karena dia menjadi normal sekali lagi. Pada saat yang sama, sisi 10.000 klan asal. Jika saya berusaha keras, peluang saya untuk menjadi nomor 1 sangat kecil. Era ini penuh dengan ekspektasi. Petik 2. Wajah normal Xin Wuheng tenang. Keadaan hatinya tidak pernah bergerak. Seolah-olah dia telah menyaksikan naik turunnya kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Xin Wuheng juga menutup matanya dan tenggelam dalam dunianya sendiri. Waktu berlalu dengan lambat. Semua jenius di Northern Star Stand diam. Mereka semua menunggu. 3 hari kemudian,
Cahaya putih bersinar muncul di Northern Star Stand. Pada awalnya cahaya putih itu sedikit redup tetapi mulai bersinar semakin terang. Pada saat tertentu, gerbang batu hitam murni kuno di tengah Northern Star Stand diselimuti cahaya putih. The Northern Star Stand sudah dibuka. Pertemuan naga sejati suci akan dimulai. Semuanya, mari kita pimpin era yang hebat ini. Sorakan muncul di Northern Star Stand. Ada beberapa ratus jenius di seluruh benua utara yang hadir dan kebanyakan dari mereka berpartisipasi dalam naga sejati suci untuk pertama kalinya. Hati mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan keberanian. Mungkin tidak semua orang bisa mencapai 10 atau 100 teratas, tetapi bagi sebagian besar jenius yang hadir, hanya untuk dapat bersaing dengan keajaiban benua lain dan memamerkan keterampilan mereka di panggung dunia adalah sesuatu yang harus mati tanpa penyesalan. Gerbang batu hitam murni kuno memancarkan cahaya yang lebih terang dan cahaya putih yang bersinar akhirnya menyelimuti seluruh Star Stand, seolah menyambut generasi ini. Semuanya, pertemuan naga sejati suci akan dimulai setelah kamu memasuki gerbang batu dan kamu akan dapat memasuki arena kuno. Suara nyaring terdengar dari dalam gerbang batu. Suara itu terdengar melintasi langit dan bumi. Seolah-olah itu datang dari dimensi lain. Ratu Es Mistik melambaikan tangannya dan perwakilan dari Istana Es Mistik memasuki gerbang batu yang bersinar. Begitu sosok-sosok ini menyentuh gerbang, mereka akan menghilang. Cahaya putih yang bersinar di Northern Star Stand menjadi semakin terang. Semua orang menemukan bahwa garis-garis susunan telah muncul di bawah kaki mereka. Seluruh Northern Star Stand berguncang dan menembakkan cahaya putih ke langit. Mereka yang belum memasuki gerbang termasuk Ratu Es Mistik, tetua klan Yuan Surgawi dan Tiemo merasakan hati mereka bergetar. Semburan cahaya putih membentuk sosok naga. Tepat pada saat itu juga, seekor naga muncul di benua timur, tengah, selatan, utara dan barat. 5 naga bersinar berinteraksi dan saling melolong di langit benua bunga hijau. Namun, karena benua itu terlalu besar, orang-orang di Northern Star Stand seperti setitik debu dan tidak dapat melihat keseluruhan situasi, tetapi sosok naga itu sendiri mengguncang hati semua orang. Ini adalah Dragon Blessing yang jenius. Tuhanku, Dragon Blessing yang sangat jenius. Petik 2. Hanya di era pedang Saint Yewuxi dan Scarlet Moon Patriarch ada keberkahan naga. Stand bintang 5 pecah menjadi kekacauan. Jika Northern Star Stand sudah memiliki satu Dragon Blessing, maka benua lain setidaknya memiliki jumlah yang sama. Tiemo berseru. Ia mulai menyadari bahwa generasi ini jauh berbeda dari sebelumnya. Menurut perhitungannya, dalam generasi ini 5 keajaiban luar biasa, terutama Yu Tianhao telah menyusul puluhan generasi terakhir dan memiliki berkat naga yang kuat. Tebakan Tiemo tidak salah. Berkat naga dari benua tengah adalah yang terbesar dan paling cemerlang dari semuanya. Itu melesat ke langit dan memberikan perasaan bahwa itu adalah penguasa. Apa alasan dibalik Dragon Blessing? Zhao Feng dengan rasa ingin tahu membuka mata spiritual Tuhannya dan melihat ke langit. Setelah mata spiritual Lordnya terbuka penuh, dia akan memasuki level mistik. Kesadaran energi mentalnya tiba-tiba meninggalkan tubuhnya dan terbang ke langit, bahkan melampaui 5 berkat naga. Kanopi Great Country. Di menara bersisi 6 yang gelap gulita di pegunungan. Ini adalah menara Dewa 6 penyihir yang legendaris. Ada total 49 lantai di menara 6 penyihir divine dan sosok bisa dilihat di dalamnya. Di depan adalah sesepuh kuno yang mengenakan jubah hitam dengan setengah wajahnya tertutup. Orang hanya bisa melihat sepasang matanya. Itu seluas bintang dan memiliki kebijaksanaan kuno untuk itu. 36 pries duduk di belakang tetua misterius dan gumpalan cahaya perak bergabung ke langit. Pada titik ini, layar muncul di atas menara 6 penyihir dan memancarkan warna perak. 5 berkat naga di benua utara, timur, selatan, barat dan tengah dapat dilihat. Panggilan kucing mencapai langit. Seekor kucing hitam perak seukuran 2 telapak tangan muncul di bahu sesepuh misterius itu. Kucing hitam keperakan ini memiliki sikap malas dan menyipitkan matanya saat menatap ke langit. Ia mengangkat cakarnya dan membalik 5 koin perunggu. Sage, apakah 5 Dragon Blessings mewakili 5 keajaiban yang luar biasa? Seorang pendeta wanita secantik bulan bertanya dengan hormat. Tidak semuanya. 5 Dragon Blessing tidak hanya mewakili 5 keajaiban yang luar biasa. Itu melambangkan berkat gabungan dari benua itu. Tentu saja, 5 keajaiban besar memimpin era ini dan memang bisa membentuk 5 berkat naga. Petik 2. Sage tersenyum dan berkata,
Mata kebijaksanaannya masih menatap ke langit dan bergumam pada dirinya sendiri, peluang warisan-warisan surga yang terhubung ke benua ini telah meningkat hingga 20%, tetapi masa depan masih penuh kemungkinan, mendorong era ini ke hal yang tidak diketahui. Para pendeta tiba-tiba berteriak. Mata kucing hitam keperakan itu juga melotot saat menatap layar seolah-olah telah tersedak. Di atas 5 Dragon Blessings sebuah Eye of Heaven muncul. Mata surga melihat ke bawah dengan dingin dari langit ke 5 berkah naga yang menderu. The Priest of the Six Warlock Tower tertegun oleh pemandangan itu. Namun, Eye of Heaven hanya muncul 1 atau 2 napas sebelum memudar, seolah-olah itu hanya ilusi. Bab 344 Arena Kuno. Eye of Heaven tampak seperti ilusi karena dengan dingin memindai 5 Dragon Blessings. 5 berkat naga sangat besar dan bertarung satu sama lain, tidak satu pun dari mereka merasakan apa yang ada di atas mereka. Mungkin Eye of Heaven itu memiliki kekuatan untuk mengamati bumi tetapi tidak memiliki kekuatan untuk melawan 5 keberkahan naga. Sage, apa itu tadi? Seru pendeta yang suci dan para pendeta di belakang juga penasaran. Orang harus tahu bahwa 5 berkat naga berarti 5 jenius yang luar biasa. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan untuk melampaui para jenius dari beberapa generasi. Eye of Heaven itu saat itu telah melampaui 5 berkat naga dan memiliki perasaan bahwa itu melampaui 5 berkat naga. Ini dimulai 2 tahun lalu. Sosok tua Sage berada di puncak menara dan suaranya stabil. Mata kunonya bersinar secara misterius. Mungkinkah benua ini telah melahirkan keajaiban yang melampaui 5 keajaiban yang luar biasa? Semua imam tidak percaya. Jika itu benar, maka pemilik mata surga akan terlalu menakutkan. Hehe, kamu melihat bahwa Eye of Heaven tidak berinteraksi dengan 5 Dragon Blessings. Ini berarti itu belum mencapai tingkat di mana ia dapat mengancam 5 keajaiban luar biasa. Jadi bagaimana bisa di atas mereka? Petik 2. Sage tersenyum. Lalu apa maksud dari adegan itu? Pendeta murni tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Dia masih kaget sejak saat itu. Sage menutup matanya dengan lelah dan tidak berbicara lagi. Bintang utara berdiri. Dragon Blessing yang sangat besar meledak ke langit dan bersinar dengan cemerlang. Arai misterius dan kompleks muncul di bawah kaki orang-orang. Seluruh Northern Star Stand bersenandung dan menyala secara maksimal. Detik berikutnya, sua. Sosok bisa dilihat dengan mata telanjang menghilang saat cahaya putih berkedip di tempatnya. Zhao Feng juga dibawa oleh cahaya putih dan menghilang. 1 atau 2 napas kemudian, seluruh Northern Star Stand sangat sunyi dan tidak ada yang tersisa. Setelah berputar dan kehilangan keseimbangan, kaki Zhao Feng mendarat di tanah. Sua. Sekitar waktu yang sama kilatan cahaya putih muncul dari mana sosok-sosok itu keluar. Para pemula yang tidak berpengalaman itu panik dan jatuh ke tanah. Tuanku, jadi, ini arena kuno? Petik 2. Seruan terdengar di seluruh area. Mata Zhao Feng mengamati tempat itu dan jantungnya bergetar. Ini adalah arena kuno yang sangat besar dan setiap batu dan bata mengandung keunikan di dalamnya dan mengeluarkan aura tua yang misterius, seolah-olah itu milik zaman kuno. Lantai zaman kuno terbuat dari bahan hijau perak langka dan misterius yang bukan logam atau batu tetapi kekerasannya sebanding dengan senjata kelas spiritual normal. Seluruh arena kuno itu lebarnya 100 mil dan menuju ke langit dan awan. Arena kuno yang dikelilingi adalah pegunungan yang masing-masing lebih tinggi dari yang terakhir dan patung-patung batu ditumpuk di sisi pegunungan. Patung-patung batu ini tingginya berkisar dari puluhan meter hingga ratusan meter. 10 yang tertinggi bahkan mendekati 1000 yard. Setiap patung garang dan hidup. Mereka terbuat dari berbagai bentuk seperti binatang buas, manusia dan sepertinya mengandung kekuatan ilahi yang membuat seseorang menghormatinya. 10 patung tertinggi tampaknya setara dengan surga dan bumi dan masing-masing memiliki ekspresi sendiri, apakah mereka tanpa emosi, dominan, atau tersenyum jahat. Puluhan ribu patung batu menciptakan gunung yang mengelilingi arena kuno. Pemandangan yang kuat ini mengguncang hati banyak orang. Seolah-olah iblis dan dewa menonton setiap tindakan di arena ini, memberikan kesan hikmat dan bersejarah padanya. Tidak ada seorang pun yang hidup saat ini yang dapat membuat pekerjaan yang luar biasa. Zhao Feng kewalahan. Gunung patung batu mengelilingi arena dan seolah melanjutkan legenda zaman kuno.
Mata spiritual Dewa Zhao Feng tiba-tiba melompat dan merasakan bahwa patung-patung batu ini tampaknya memiliki kecerdasan mereka sendiri dan dipenuhi dengan kekuatan misterius. Zhao Feng menggelengkan kepalanya. Patung-patung batu ini pasti sudah mati. Arena kuno berasal dari zaman kuno dan sejarahnya dimulai dengan benua ini. Bahkan 10 klan besar tidak bisa melacak akarnya. Petik 2. Tiemo berdiri di samping Zhao Feng dan Jiang Sanfeng, Dai Ye dan Dong Sue semuanya dengan cepat berkumpul. Hanya dalam kurun waktu 10 napas, ribuan sosok telah muncul. Para jenius dari setiap benua telah memasuki arena kuno pada saat yang sama dan berkumpul kembali dengan kelompok mereka setelah keterkejutan. Benua Tengah, Benua Utara, Benua Timur, Benua Selatan, Benua Barat. 5 benua diteleportasi ke 5 wilayah berbeda. Di atas arena kuno ada panggung emas mengambang sekitar 10-20 meter lebarnya. Dibandingkan dengan arena kuno yang sangat besar, panggungnya seperti titik. Sua, sua, sua. Beberapa sosok berpakaian aneh tiba-tiba muncul di atas panggung emas. Hal yang sama di antara mereka adalah bahwa masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Setiap tindakan sepertinya selaras dengan surga bumi Yuan Qi. Itu orang-orang dari aliansi suci. Para juri dari pertemuan naga sejati suci selalu dari aliansi suci. Pembicaraan di bawah ini menjadi tenang karena semua sosok di panggung emas telah melampaui peringkat Lord sejati, memasuki alam inti asal. Zhao Feng bahkan melihat seorang pemuda berjubah mistik dengan aura kebenaran. Itu adalah pedang mistik sovereign dari lelang Rising Dragon. Sebanyak 9 origin core realm muncul di panggung emas, membuat hati para jenius di bawah melompat. Di masa lalu biasanya hanya ada 2 atau 3 origin core realm yang memegang benteng. Tapi sekarang baru dimulai dan ada 9. Petik 2. Bahkan wakil penguasa istana dari aliansi suci ada di sini. Para ahli dari setiap benua berdiskusi. Wakil penguasa istana duduk di tengah dan merupakan sosok besar dengan kulit perunggu. Matanya oranye dan rambutnya ungu kehitaman, seperti nyala api. Bagian yang paling menarik perhatian adalah bilah besar di bagian hitamnya. Itu brutal dan panjang 2 yard dengan celah di dalamnya. Pria besar berkulit perunggu duduk di tengah panggung emas, seolah-olah menekan hantu dan iblis di sini. 2 alam inti asal di sampingnya memiliki ekspresi hormat dan setiap alam inti asal muncul akan tunduk padanya. Yang ini menyapa Tuan Penguasa Pedang Dominan. Ratu Es Mistik dari Istana Es Mistik dengan hormat membungkuk kepada wakil penguasa istana. Raksasa berkulit perunggu itu mengangguk pelan lalu pergi untuk berbicara dengan penguasa alam inti asal lainnya. Wakil penguasa istana ini memiliki aura yang menakutkan. Zhao Feng tidak berani menggunakan mata spiritual lotnya untuk mencari siapapun di origin core realm, terutama raksasa yang tak terukur. Menurut apa yang dia tahu, alam inti asal juga dibagi menjadi beberapa peringkat, seperti alam roh sejati. 3 surga dari alam roh sejati adalah peringkat manusia sejati, pangkat mistik sejati, pangkat sejati-sejati. Dari ketiga peringkat ini, semuanya masih dianggap sebagai alam roh sejati. The Origin Core Realm dibagi menjadi Small Origin Core dan Great Origin Core. Wakil Patriark, kelompok macam apa aliansi suci itu? Mengapa ada begitu banyak Origin Core Realm Sovereign? Bukankah ini berarti bahkan 10 klan besar pun harus mematuhi mereka? Petik 2. Zhao Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhao Feng, tidak banyak gunanya kamu tahu di levelmu. Sederhananya, itu adalah kelompok yang terdiri dari anggota di Origin Core Realm yang menjaga perdamaian di seluruh benua. Anggota termasuk penguasa dari 10 klan besar dan mereka sendiri. Petik 2. Tiemo berwarna rambut darah menjelaskan. Zhao Feng terkejut bahwa benua itu memiliki organisasi yang begitu besar. Anggota aliansi suci terdiri dari banyak penguasa dari 10 klan besar. Oleh karena itu, keputusan yang dibuat oleh para anggota stabil dan sulit untuk satu pendapat mempengaruhi seluruh benua. Jika tidak ada aliansi suci, 10 klan besar akan kesulitan untuk bekerja sama dan menghancurkan agama iblis bulan merah. Pendukung lelang Rising Dragon adalah aliansi suci ini. Petik 2. Tiemo menambahkan. Zhao Feng sepertinya mengerti, meskipun benua ini besar, nasibnya ditentukan oleh kelompok ini. Pertemuan naga sejati suci secara resmi akan dimulai dalam 3 hari. Suara nyaring bergema di seluruh arena kuno. 3 hari berikutnya untuk persiapan. Setiap jenius dari setiap faksi perlu mengajukan True Dragon Token yang memungkinkan mereka untuk berpartisipasi.
Saat ini, mereka juga akan mempelajari aturan pertemuan naga sejati suci. Sehari kemudian, para jenius negeri kanopi besar pergi untuk mengambil token naga sejati mereka sendiri. Melihatnya, Zhao Feng melihat bahwa miliknya putih bersih seperti kebanyakan orang lain seperti Xin Wuheng, Zhao Yufei, Bei Moi dan teman-temannya. Tentu saja, sebagian kecil lainnya memiliki warna berbeda. Misalnya, Jiang Sanfeng, tokennya perunggu karena dia mencapai 300 teratas terakhir kali. Token Pangeran Jin berkedip perak dan memiliki garis naga sedangkan Mo Tianyi adalah perak murni dengan simbol naga yang lebih cerah. Zhao Feng kemudian memeriksa Dewi Bingwei. Token naga sejati miliknya bersinar emas dan naga itu bahkan tampak bergerak sementara itu meraung samar seperti naga sejati, membuat token naga sejati orang lain bergetar. Semua orang berpartisipasi dalam pertemuan naga sejati suci yang sama, tapi mengapa perlakuan kita berbeda? Banyak orang jenius mengerang. Comments for chapter 344. https://traktir.id/meyo tanda hubung novel. Bab 345 Pertempuran 5 Zona. Titik awal setiap orang yang berpartisipasi dalam pertemuan naga sejati suci berbeda, membuktikan bahwa tidak ada yang adil. Menurut inspeksi Zhao Feng, token naga sejati dibagi menjadi beberapa tingkatan. Token naga sejati putih, sebagian besar jenius memiliki yang ini. Perunggu, sejumlah kecil jenius memiliki ini. Mereka telah mencapai beberapa ratus teratas dalam generasi terakhir. Silver, mencapai 100 teratas terakhir kali. Dari perak berkilau hingga perak murni. Emas, mencapai setidaknya 20 besar terakhir kali. Semua 5 keajaiban luar biasa, terlepas atau tidak apakah mereka telah memasuki pertemuan naga sejati suci sebelumnya atau tidak, memiliki token emas yang bersinar. Zhao Feng sama dengan kebanyakan orang lainnya, token naga sejati putih. Pertemuan naga sejati suci berbeda dari kompetisi lainnya. Peringkat terakhir bergantung pada berkat naga token naga sejati. Petik 2. Jika seseorang menang, mereka dapat mencuri sebagian dari berkah lawan dan mereka yang kalah akan kehilangan sebagian dari berkat jenius mereka. Jiang Sanfeng menjelaskan dengan nada rendah. Setelah memahami aturannya, banyak orang yang penasaran. Daye bertanya, bukankah ini berarti tidak adil bagi mereka yang berkompetisi pertama kali? Ini juga yang dipikirkan Zhao Feng. Misalnya, jenius puncak seperti Mo Tianyi memiliki berkah 100 kali lebih banyak sejak awal. 5 keajaiban luar biasa memiliki 1000 kali lebih banyak. Hehe, aturannya bisa dikatakan fair and unfair. Jiang Sanfeng tersenyum tipis. Oh, maksud kamu apa? Semua orang penasaran. Mereka yang memiliki sedikit berkat akan menang lebih banyak melawan mereka yang memiliki lebih banyak berkat. Di sisi lain, mereka yang sudah memiliki banyak berkah akan menang lebih sedikit melawan mereka yang berperingkat lebih rendah. Terkadang jumlah yang diambil bahkan dapat diabaikan. Petik 2. Jiang Sanfeng menjelaskan. Mendengar ini semua orang mengerti. Misalnya, berkah yang dimiliki oleh 5 keajaiban luar biasa sangat besar dan 1000 kali lebih banyak daripada jenius normal. Begitu mereka kalah, porsi yang hilang juga besar. Para jenius yang berpartisipasi pertama kali memiliki sedikit berkah dan bahkan jika itu dicuri oleh Dewi Bingwei atau Mo Tianyi, itu tidak berguna. Sepertinya bahkan mereka dengan kekuatan absolut dapat mengumpulkan cukup berkah untuk melawan 5 keajaiban luar biasa terlepas dari apakah ini pertemuan naga sejati suci pertama mereka atau bukan. Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Inilah yang dimaksud dengan adil dan tidak adil. Bagian yang tidak adil adalah bahwa titik awal setiap orang berbeda seperti bagaimana seseorang menjadi putra seorang kaisar sedangkan yang lainnya adalah putra seorang petani. Tetapi bagian yang adil adalah jika Anda memiliki kekuatan, semuanya bisa diubah. Berpikir sampai di sini, Zhao Feng menatap token naga sejati putihnya dengan penuh harapan. Waktu berlalu dengan cepat dan dalam waktu 2 hari, semua orang telah menerima token naga sejati mereka. Stand penonton yang mengelilingi dipenuhi dengan elit dari seluruh benua, termasuk para jenius yang tidak dapat berpartisipasi. Zhao Feng memperkirakan ada sekitar 100.000 penonton. Selain itu, menonton pertemuan naga sejati suci akan membutuhkan sejumlah besar batu kristal utama yang tidak akan mampu dibeli oleh siapapun di bawah alam roh sejati. Arena kuno tiba-tiba mulai bergetar sedikit dan patung-patung batu di sekitarnya sepertinya dipenuhi dengan kekuatan. Setiap patung itu seperti sosok legendaris yang mengamati bagian dalam arena.
Di arena kuno sebuah panggung besar menjulang dari utara, timur, selatan, barat dan tengah. Setiap arena lebarnya 10 mil dan megah. Keterampilan setiap jenis dan senjata jarak jauh dapat digunakan di sini. 100.000 penonton bersorak. Setiap jenius yang berpartisipasi penuh dengan darah panas. Pertemuan naga sejati suci memang fokus dari seluruh benua. Dalam sorakan itu, keajaiban luar biasa muncul di setiap panggung. Panggung timur, Tan Tai Lanyu. Panggung barat, Si Chengtian. Panggung selatan, Tayun Suangsi. Panggung utara, Dewi Bingwei. Panggung tengah, Yu Tianhao. Token naga sejati dari 5 keajaiban luar biasa adalah emas berkilauan dan naga itu sepertinya bergerak. Terutama Yu Tianhao. Berkah naga emas samar bisa dilihat di sekitarnya dan itu menekan semua berkah lain dari para jenius. Di atas arena, eselon atas dari aliansi suci semuanya saling memandang. Akhirnya wakil penguasa istana yang berkulit perunggu itu menganggukkan kepalanya. Babak pertama pertempuran 5 zona pengumpulan naga sejati suci sekarang akan dimulai. Suara cerah bergema di seluruh arena. Para jenius dibagi menjadi 5 zona sesuai dengan token naga sejati mereka dan yang mana itu tergantung pada keberuntungan dan berapa banyak yang dimiliki setiap berkah. Token naga sejati Zhao Feng sedikit gemetar dan terhubung dengan panggung utara, mewakili arah yang dia tuju. Beberapa jenius yang hadir tidak mempercayainya dan dengan sengaja pergi ke arah lain. Hasilnya adalah para jenius ini merasakan jantungnya bergetar dan merasakan tekanan dari patung batu di sekitarnya yang membuat mereka tidak bisa bergerak. Hanya dengan mengikuti token naga sejati mereka bisa bergerak seperti ikan di dalam air. Zhao Feng dengan mudah mencapai arena utara. 1 jam kemudian, beberapa ribu jenius terbagi rata menjadi tahap utara, timur, barat, selatan dan tengah. Setiap zona memiliki keajaiban luar biasa masing-masing dan zona yang ada di zona Zhao Feng adalah Dewi Bingwei. Matanya mengamati orang-orang dan melihat beberapa wajah familiar yang dikirim ke sini. Wang Xiaoguai, Dong Sui dan Bei Moi. Zhao Feng melihat bahwa dia tidak mengenal banyak orang di sini. Wang Xiaoguai juga berasal dari Kanopi Great Country sedangkan Dong Sui berasal dari agama darah besi. Satu-satunya hasil yang mengejutkan adalah Bei Moi, saudara laki-lakinya yang dulu, juga dikirim ke sini. Zhao Feng samar-samar menganggukkan kepalanya ke arah Bei Moi sebagai salam. Bei Moi merasa tidak nyaman, gugup, dan bersemangat pada saat bersamaan. Tentu saja, keduanya tahu bahwa ronde ini acak dan tidak semua orang harus bertarung dengan orang lain. Oleh karena itu, kemungkinan Zhao Feng bertemu dengan Bei Moi tidak tinggi. Bagaimanapun, peringkat tergantung pada berkat naga sejati seseorang. Pertempuran zona dimulai sekarang. Menggunakan indera pada True Dragon Token, naik ke panggung saat Anda dibutuhkan. Petik 2. Seorang hakim di Origin Core Realm berkata dengan paksa. Dialah yang memegang benteng di arena utara. Begitu kata-katanya selesai, token naga sejati berdengung dari zona utara, menandakan dia untuk naik. Aye, keberuntunganku sial. Tahap awal True Human Rank sangat marah. Lawannya adalah Dewi Bingwei. Sial, hanya True Dragon Token putih. Keberuntungan saya terlalu sial. Petik 2. Dewi Bingwei mengerutkan alisnya saat dia memeriksa lawannya. Menjadi salah satu dari 5 keajaiban yang luar biasa, berkat naganya sangat besar tetapi lawannya sangat kecil. Bahkan jika dia menang, dia tidak akan memenangkan banyak berkat naga. Untuk meningkatkan berkat naganya, lawannya setidaknya harus berada di level perunggu atau bahkan perak. Pedang angin tanpa batas. Tahap awal True Human Rank mengertakkan giginya dan membentuk sinar cahaya pedang yang berputar cepat yang melesat ke arah Dewi Bingwei. Karena dia telah melangkah ke tahap ini, dia tidak membiarkan dirinya kalah bahkan jika lawannya adalah keajaiban yang luar biasa. Angin es utara yang ekstrim. Dewi Bingwei menunjuk dan angin biru es yang bisa dilihat dengan mata telanjang bertiup melewati lawannya. Jenius True Human Rank langsung dibekukan oleh angin. Mulutnya terbuka lebar dan pedangnya masih di udara tetapi sekarang menjadi patung es. Penguasa di Origin Core Realm berkata tanpa emosi dan 2 wakil hakim True Lord Rank pergi untuk membawanya pergi. Gumpalan berkah naga dari token naga sejati dari jenius yang dikalahkan terbang ke tubuh Dewi Bingwei. Dewi Bingwei masih berkilau seperti sebelumnya dan hampir tidak ada perubahan yang terjadi. Dia tidak bisa membantu tetapi kecewa. Lawan terlalu lemah sehingga restu naga bisa diabaikan. Pada waktu bersamaan,
Panggung timur, selatan, barat dan tengah semuanya langsung selesai. Panggung tengah, tak tertandingi di bawah surga. Yu Tianhao menggesekkan satu tangan dan sebuah kepalan sepertinya menghancurkan apapun yang dilaluinya. Lawannya di puncak peringkat manusia sejati dikirim terbang dari panggung. Sosok lincah Tan Lanyu berputar di udara saat cambuk 5 warna mengirim lawannya terbang. Dia berasal dari keluarga penjinak binatang tetapi tidak ada hewan peliharaan spiritualnya yang pernah digunakan. Sosok tinggi yang sepertinya terbuat dari logam berdiri tak bergerak seperti gunung. Dengan teriakan lawan ahli True Mystic Rank tersebut langsung meludahkan darah dan pingsan. Salah satu dari 5 keajaiban luar biasa, si Cheng Tian, orang berkepala 4 mulai tertawa. Biarkan aku, biarkan aku. Kedua kepala itu bersemangat bertarung satu sama lain. Hanya ada satu tubuh tapi 2 kepala dan masing-masing mengendalikan pedang dan pedang. Mereka adalah Tian Yuan Xuangxi, salah satu dari 5 keajaiban luar biasa. Neraka kutukan 9 bilah api, pedang pembeku bumi, pedang dan bilahnya melesat keluar dan api serta es berinteraksi satu sama lain, mengirimkan aura yang menakutkan. Lawan True Human Rank bahkan tidak berpikir untuk melawan. Pemuda di tahap akhir peringkat manusia sejati langsung hancur berkeping-keping dan darah berceceran di mana-mana. Ratusan ribu penonton semuanya menarik napas dingin. Bab 346 Pertempuran Pertama. Para jenius dari panggung selatan kedinginan dan tercengang. Ada seruan dan bahkan teriakan dari para wanita. Ratusan ribu penonton semuanya menarik napas dingin. Seseorang terbunuh. Taiyun Xuangxi ini sangat kejam. Membunuh seorang jenius di depan semua orang. Petik 2. Mereka dari panggung selatan berseru dan banyak orang mulai berteriak untuk menghukum saya. Anda harus menilai Taiyun Xuangxi sesuai aturan. Dengan sengaja membunuh seseorang harus dikeluarkan dari pertemuan naga sejati suci. Petik 2. Seseorang di bawah menyarankan, kompetisi Secret True Dragon Gathering sangat sengit dan ada beberapa contoh orang yang sekarat. Aliansi Suci juga menghargai para jenius karena mereka yang berpartisipasi dipilih dari miliaran. Oleh karena itu, pertemuan naga sejati suci telah menetapkan aturan untuk tidak dengan sengaja membunuh lawan, terutama jika mereka menyerah. Seorang ahli puncak True Mystic Rank dari tribun penonton melolong kesakitan. Aliansi Suci, bocah ini harus dibunuh atau setidaknya dikeluarkan dari pertemuan naga sejati seperti yang dikatakan peraturan. Konyol, bagaimana saya bisa tahu bahwa dia begitu lemah sehingga dia bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun untuk saya? Bagaimana ini dianggap membunuh seseorang dengan sengaja? Petik 2. Hehe, menurut aturan, membunuh seseorang sebelum mereka menyerah tidak melanggar aturan. Anak itu saat itu tidak menyerah. Petik 2. Kedua kepala Taiyun Xuangxi mulai mengejek tanpa rasa takut. Jelas mereka tahu aturannya. Saat Taiyun Xuangxi menyerang, dia telah menggunakan aura alam jiwa sejati untuk menekan lawan dan membunuhnya sebelum dia bisa bereaksi. Mengesampingkan peringkat manusia sejati, bahkan sebagian besar peringkat mistik sejati biasanya akan terbunuh. Taiyun Xuangxi ini adalah keajaiban luar biasa yang baru saja naik yang budidayanya telah mencapai tahap akhir dari peringkat manusia sejati. Dengan 2 kepala dan 4 tangan, dia sebanding dengan gabungan 2 True Mystic Ranks dan tampaknya tak tertandingi di bawah True Lord Rank. Petik 2. Taiyun Xuangxi memang layak menjadi lawan terhebat Yu Tianhao. Para penonton dan jenius tergerak oleh kekuatan Taiyun Xuangxi. Pada saat ini, menghadapi pengaduan, Hakim Sovereign tanpa emosi berkata, Taiyun Xuangxi, peringatan pertama. Ambil 10% dari berkat naga jenius Anda. Petik 2. Setelah mengatakan ini, Hakim mengibarkan bendera naga sejati. Berkat naga Taiyun Xuangxi berkurang 10% dan True Dragon Token emas yang bersinar menjadi sedikit redup. Berkah naga yang hilang tersebar di antara para jenius di zona selatan. Hehe, berkat naga gratis. Pangeran Jin tersenyum dan True Dragon Token peraknya menjadi sedikit lebih cerah. Kami tidak membunuh dengan sengaja, lawannya terlalu lemah. Kedua kepala Taiyun Xuangxi mengertakkan gigi dengan enggan. Aturan pertemuan naga sejati suci menyatakan bahwa jika pembunuhan itu tidak disengaja, 1/10 dari berkat nagamu akan dipotong. Sang hakim tetap bergeming. Pertemuan naga sejati suci memiliki seperangkat aturan yang sempurna. Menjadi keajaiban yang luar biasa, penilaian aliansi suci terhadapnya ringan. Bos, sepertinya kita tidak bisa membunuh semua orang sekarang, kata kepala Taiyun Xuangxi kedua.
ZZZ, peraturan mengatakan bahwa Anda tidak dapat dengan sengaja membunuh orang tetapi tidak mengatakan Anda tidak dapat melumpuhkan mereka. Kakak Taiyun Suangsi menjilat bibirnya dengan licik. Xin Wuheng memiliki ekspresi serius di tengah kerumunan. Jika keduanya berspesialisasi dalam serangan gabungan maka kekuatan pertempuran mereka mungkin akan berlipat ganda. Xin Wuheng, Pangeran Jin, dan rekan-rekannya telah dikirim ke zona selatan, sama dengan Taiyun Suangsi. Setelah pertempuran ini, orang-orang jenius di daerah selatan menjaga jarak antara mereka dan Taiyun Suangsi. Banyak orang yang mengira bahwa jika keberuntungan mereka tidak terlalu baik dan bertemu Taiyun Suangsi, yang terbaik adalah segera menyerah. Pertempuran 5 zona terus berlanjut. Setiap pertarungan dipimpin oleh token naga sejati yang mengisyaratkan kedua belah pihak untuk bertempur. Pertemuan naga sejati suci tidak peduli tentang seberapa banyak Anda menang, tetapi berapa banyak berkat naga yang Anda kumpulkan. Setelah kemenangan Dewi Bingwei, beberapa jenius lainnya mendapat giliran. Menurut pengalaman sebelumnya, proses ini akan berlanjut selama sekitar 10 hari karena ada beberapa ratus jenius di setiap zona. Zhao Feng duduk bersila dengan mata tertutup tetapi akan menempatkan sebagian dari kesadarannya pada dunia luar sementara sebagian besar fokusnya adalah pada pemahaman. Dengan kekuatanku saat ini, akan sulit untuk mencapai 20 besar. Zhao Feng tidak menyerah pada kesempatan apapun dan menggenggam setiap detik untuk meningkatkan kekuatannya. Dalam pikirannya, The Lightning Inheritance dan Mystic Flower Treasured Bible terus bergabung bersama. Level kedua dari Ball of Ice Soul terus meningkat. Halaman mata gelap yang tidak lengkap membuat mata spiritual Dewa Zhao Feng memiliki banyak ide dan pemikiran baru. Selama beberapa bulan terakhir tingkat pemahaman energi mental Zhao Feng setara dengan True Mystic Rank. Dalam dimensi mata kirinya, kolam es biru yang samar telah mencapai 1 yard dan bahkan lebih dingin dari sebelumnya. Zhao Feng merasa bahwa sumber energi mental yang bisa dia gunakan sekarang 2 kali lipat dari sebelumnya dan kekuatan Ice Soul bahkan lebih kuat. Pada titik waktu tertentu, Zhao Feng membuka matanya dan menyaksikan pertempuran. Meskipun dia memahaminya, dia masih menaruh fokus pada dunia luar. Dengan berkembangnya mata spiritual dewa, tidak sulit untuk melakukan 2 hal sekaligus. Arena zona utara. Bei Moi menarik napas dalam-dalam saat riak biru tua muncul di sekitarnya, dengan gesit menyerang lawannya. Nak, menyerah saja. Seorang pria berjubah merah tertawa saat lampu menyala muncul di tengah telapak tangannya dan mengenai Bei Moi. Kultivasi pria berjubah merah itu berada pada tahap awal peringkat manusia sejati dan sedikit lebih tinggi dari budidaya tahap awal Bei Moi. Meskipun warisan air gelap Bei Moi sangat kuat, setiap peserta pertemuan naga sejati memiliki latar belakang yang kuat. Pria berjubah merah di depannya membalas Bei Moi dengan sempurna dan memiliki keterampilan yang lebih baik. 30 langkah kemudian, Bei Moi dipaksa kembali oleh pria berjubah merah itu. Arena itu lebarnya 10 mil dan karena pertahanan Bei Moi, dia masih bisa bertahan. Warisan air gelap tidak berguna di sini dan bahkan warisan petirku hanya rata-rata. Untungnya saya menggabungkannya dengan Mystic Flower Treasured Bible. Petik 2. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi merasa beruntung. Bukan karena warisan air gelap Bei Moi lemah, semua orang di sini adalah anak-anak surga yang memiliki bakat, status lahir dan kekayaan yang tinggi. Dibandingkan dengan mereka, area Cloud hanyalah sebuah desa kecil di daratan terpencil. Bocah, jika kamu tidak mengaku kalah, itu tidak akan melanggar aturan bahkan jika aku membunuhmu. Pria berjubah merah itu mengeluarkan pedang kayu naga merah-merah dan menebas pertahanan Dark Ripple milik Bei Moi. Bei Moi memuntahkan seteguk darah dan menyaksikan pria berjubah merah itu mendekat. Air gelap membentuk es. Mata Bei Moi memerah saat ki roh sejatinya tampak berkembang. Riak cairan pertahanan Bei Moi berubah menjadi es saat mengeluarkan rasa dingin. Es pembentuk air gelap adalah langkah terakhir Bei Moi dan teknik paling kuat dari warisan air gelap. Pria berjubah merah itu memiliki luka berdarah setelah ditebas oleh bila es biru tua dan rasa dingin mengikis tubuhnya, memaksanya untuk mundur. Jika bukan karena pil spiritual yang membuatku menerobos ke alam roh sejati di bawah kemungkinan, aku tidak akan bisa memahami salah satu dari 2 hukum terkuat warisan air gelap. Bei Moi menarik napas dalam-dalam saat es dan air berinteraksi di sekitarnya. Setiap serangan akan memiliki ledakan es dan tinjunya sepertinya terbuat dari gunung es. 50 langkah kemudian, telapak tangan Bei Moi mengenai pria berjubah merah itu. Bei Moi menyeka darah dari mulutnya dan merasakan darahnya mendidih.
Ekspresi tanpa emosinya digantikan oleh kegembiraan dan kegilaan. Di panggung ini Beimoy tidak berusaha untuk dikenang selamanya. Dia hanya ingin memberikan cahaya sesaat. Setelah kemenangan, gumpalan berkat naga jatuh ke token naga sejati Beimoy dan token putihnya menjadi sedikit lebih cerah. Beimoy hanyalah tentang kekuatan 10 kanopi besar negara. Zhao Feng menganggukkan kepalanya. Meskipun sulit bagi Beimoy untuk mencapai 300 teratas dalam pertemuan naga sejati suci, itu adalah prestasi luar biasa dengan latar belakangnya. Di panggung utara, pertarungan sengit dan perdebatan berlanjut sampai saat tertentu, token naga sejati Zhao Feng mulai berdengung, mengarahkannya ke panggung. Zhao Feng merasakan darahnya mendidih dan bahkan dengan ketenangannya, dia menjadi sedikit bersemangat. Zhao Feng berubah menjadi kilatan petir yang mendarat di panggung utara. Lawannya adalah seorang pemuda adalah mata yang tegas yang memegang pedang kelas spiritual tingkat rendah. Ini adalah pertarungan pertamaku, aku tidak bisa kalah. Gao Peng mencengkeram pedangnya dengan erat saat Key of True Spirit-nya meraung. Dia melihat pemuda berambut biru di depannya dan untuk sekejap, ingatan terbang di benaknya. Sebelum kami meninggalkan para tetua dari negara kuat Guanyin penuh harapan bagi kami. Setelah hampir 20 tahun kerja keras dan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, saya akhirnya mencapai langkah ini. Jika saya kalah dalam pertarungan ini dengan seseorang yang memiliki kultivasi yang sama, bagaimana saya bisa menghadapi orang-orang jenius yang kalah dari saya? Petik 2. Niat bertarung Gao Peng mencapai puncaknya. Bahkan tidak berusia 20 tahun dan tahap awal dari peringkat manusia sejati. Zhao Feng menatap pemuda itu dalam diam. Bakat dan potensinya semuanya tingkat atas. Zhao Feng tidak meremehkan dalam pertempuran pertama ini. Zhao Feng mengembunkan pisau biru sepanjang 1 yard di telapak tangannya. Pisau pemotong awan terbang cerane. Niat bertarung membara di mata Gao Peng saat dia meraung dan sepertinya menyatu dengan pedangnya saat dia menebas ke depan di udara. Keterampilan gerakan yang gesit dan bilah dominan kontra satu sama lain tetapi tampaknya menyatu dengan sempurna. Saat dia memukul ki dari True Spirit-nya menyelimuti puluhan yard. Flying Cerane Cloud Slashing Blade, sungguh maksud pedang yang dalam. Setiap lawan di Secret True Dragon Gathering memiliki kekuatan yang cukup besar. Petik 2. Zhao Feng merasakan cakrawala yang luas. Tubuh Zhao Feng langsung dipotong oleh pedang itu.